Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi minta tolong siapa yang mau memimpin doa. Iya. Kalau nggak ada yang mau ibu tunjuk. Salam. Dari NTT. Dipimpin yang baik dong mas. Iya. Oke teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini ada yang nggak berangkat tidak? Ada. Salam. Ada bu, ada. Masih semangat hari ini. Masih. Semangat ya. Masih Bu. Masih Bu. Masih. Pelajaran kita kali ini tuh membiasakan alur. Siapa yang mau alat terpuji? Saya. Alat terpuji itu adalah sikap dan perilaku yang baik yang diajarkan dalam Islam dan perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alat terpuji itu ada ikhtiar, tawakal, sabar dan sabar, syukur dan Quran. Tapi hari ini tuh kita akan membahas ikhtiar saja karena kalau membahas yang banyak itu nggak cukup waktunya. Kemudian pengertian ikhtiar. Siapa yang mau membacakan? Saya. Mbak Natasha. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Iya. Jadi orang yang ikhtiar itu bukan orang yang bermalas-malasan, tetapi dia itu mau berusaha, mau bekerja keras biar dia itu sukses gitu. Kemudian dalil Al-Quran mengenai ikhtiar itu terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Boleh dibacakan, Mbak Liana? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah kepada diri mereka. baik. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kalau kita nggak berusaha, Allah nggak bakal mengabulkan. Jadi kita harus berusaha dulu, baru Allah mengabulkan keinginan kita. Kemudian bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama itu bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Kalau kita menggantungkan nasib kita kepada orang lain, yang berusaha kan orang lain. Ya nanti yang sukses orang lain, kita nggak sukses. Gitu. Terus yang kedua rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari guru. Jadi kalau misal nih kita belajar pas ada tugas saja. Nah, nanti kita pahamnya cuma malam itu, jadi besok kalau ditanya lagi nggak tahu. Kalau beda lagi kalau kita belajar tiap hari walaupun nggak ada tugas kita belajar, nanti kita tuh bakal ingat, oh ini materinya ini, soalnya kita udah baca terus gitu ya. Yang ketiga memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Sikap perwira itu seperti Akid. ya, masa dia jujur. Ya nggak jujur nggak orangnya. Jujur Bu. Sikap perwira itu juga jujur termasuk sikap perwira. Kemudian rendah hati itu juga sikap perwira. Kemudian yang keempat tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan apa kita hadapi, misal nih kalau kita
berdagang pasti ada untung rugi, nggak selalu untung terus pasti ada ruginya. Tapi kalau kita nggak apa-apa ini rugi, paling besok untungnya banyak. Tapi kalau rugi terus udahlah nggak mau berdagang lagi, ya sampai besok itu gak dapet uang dong kan. Adib. Ya, terus dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Yang pertama itu ada menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Jadi kalau misal kita tuh berpikir gini, kalau aku mau mendapatkan sesuatu berarti aku harus bekerja keras. Kalau aku udah bekerja keras, ada kemungkinan sesuatu itu bisa saya capai, gitu ya. Jadi itu yang mendorong kita tuh jadi semangat, gak malas. Terus menumbuhkan harapan baru dalam hidup, yang ketiga terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Yang keempat menumbuhkan dan